Sistem replikasi tingkat dewa, bab 76-80. Bab 76 panen yang melimpah. Karena Lin Xuan turun tangan, tidak ada satupun murid inti yang diperas untuk membayar uang perlindungan. Untuk waktu yang akan datang, selama Lin Xuan masih ada, mereka tidak akan lagi diperas, dan mereka akan berterima kasih kepada Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa sejak Lin Xuan datang ke Sekte Dalam, lingkaran dalam tersebut kemungkinan besar tidak akan tetap damai. Karena seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan bukanlah seseorang yang puas dengan hal-hal biasa-biasa saja. Mereka sangat ingin mendengar lebih banyak berita dan desas-desus tentang Lin Xuan. Lin Xuan mengabaikan mereka, memasukkan barang-barangnya ke dalam kotak penyimpanan, dan pergi ke rumah sebelah. Butuh waktu sekitar 10 menit lagi untuk menyelesaikan pembersihan. Kemudian, Lin Xuan duduk di tempat tidur, mengeluarkan cincin penyimpanan yang diperolehnya dari Zhao Gang, dan memeriksanya dengan cermat. Dia hanya meliriknya sekilas sebelum menyadari bahwa ada cukup banyak batu roh di dalamnya. Itu waktu yang cukup baginya untuk berlatih selama beberapa waktu. Saya harus memeriksanya dengan cermat. Lin Xuan dengan cepat memahaminya, matanya berkerut karena geli dan ekspresinya berseri-seri karena gembira. Di dalamnya terdapat 843 batu roh berkualitas rendah, dan token identitas anonim tersebut berisi lebih dari 5.000 poin kontribusi. Awalnya ia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut, tetapi hanya memperoleh 5.000 poin kontribusi. Untuk menembus ke alam transformasi Qi, aku mengonsumsi 2.000, sehingga hanya tersisa 3.000. Tanpa diduga, tepat setelah memasuki Sekte Dalam, seseorang secara proaktif memberikan 5.000 poin kontribusi, ditambah lebih dari 800 batu spiritual tingkat rendah. Hal ini langsung membuat tas pinggangnya menonjol. Seperti yang diperkirakan, perampokan masih menjadi cara untuk menghasilkan uang. Lin Xuan tak kuasa menahan desahannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia beruntung. Dia telah menggunakan kekuatan dan reputasinya untuk merampok Zhao Gang, yang baru saja selesai mengumpulkan sebagian besar uang perlindungan, dan itulah bagaimana dia mendapatkan penghasilan ini. Kesempatan sebaik ini tidak akan datang lagi di lain waktu. Mari kita lanjutkan budidaya kita. Kemudian, Lin Xuan berpikir sejenak. Dengan begitu banyak batu spiritual dan poin kontribusi, seharusnya jumlahnya cukup besar, belum lagi murid batin biasa, bahkan untuk elit batin sekalipun. Dia merebutnya dengan paksa, tetapi dengan melakukan itu, dia sangat menyinggung Chen Xiao, seorang anggota elit dari Sekte Dalam. Terlepas dari rumor yang beredar seputar bakatnya saat ini, yang bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Namun, itu mungkin tidak cukup untuk mencegah mereka. Pihak lain bisa saja datang mengetuk pintu kita kapan saja. Pada saat itu, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya setelah mengungkapkan semua kartu andalannya. Terlebih lagi, jika kartu andalannya dilepaskan, beberapa niat pedangnya, bahkan hingga 20%, akan terungkap. Hal itu bisa menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Lagi pula, bahkan Xuan Lan, salah satu yang terbaik di antara murid sejati, hanya menguasai 20% dari niat pedang. Hal ini agak terlalu sulit dipahami bagi seorang murid inti biasa di tahap awal transformasi Qi. Selangkah atau 2 langkah lebih maju adalah kejeniusan, selangkah atau 20 langkah lebih maju adalah kejeniusan luar biasa. Namun, berada 100 langkah di depan atau bahkan lebih jauh tidak dapat dijelaskan hanya oleh bakat semata, pasti ada rahasia di baliknya. Hal ini kemungkinan besar akan menarik perhatian para petinggi sekte tersebut, dan mengingat kekuatannya yang saat ini rendah, hal itu bisa berbahaya. Baginya, sebaiknya dia berhati-hati. Mari kita tingkatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Dengan kekuatan yang cukup, hal lain tidak menjadi masalah. Sekalipun memang ada rahasia, tak seorang pun berani menyelidikinya lagi. Selain itu, bakatnya saat ini cukup bagus, bahkan melampaui bakat murid sejati Xuan Lan setelah replikasi dan superposisi. Bahkan di kalangan dalam sekalipun, sulit untuk menemukan sesuatu yang layak ditiru untuk saat ini. Akan lebih baik untuk meningkatkan kekuatan dan tingkat kultivasi terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan hal-hal lain. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Lin Xuan memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya dalam pengasingan. Kali ini, mari kita coba berlatih dengan batu spiritual. Lin Xuan memandang batu spiritual inferior yang tersusun rapat di cincin penyimpanannya dan tersenyum tipis. Faktanya,
Begitu Anda mencapai alam transformasi Qi, Anda dapat berkultivasi dengan menyerap energi spiritual dari batu spiritual secara paksa. Namun, metode ini hanya memungkinkan penyerapan sebagian besar material, sehingga mengakibatkan pemborosan yang signifikan. Selain itu, batu spiritual sangat berharga, dibutuhkan 10 poin kontribusi untuk menukarkan satu batu spiritual berkualitas rendah. Menggunakan ramuan lebih hemat biaya. Meskipun pil mungkin tidak seefektif batu spiritual, harganya jauh lebih murah. Namun, Lin Xuan sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Dan karena batu spiritual ini didapatkan dengan mudah, Lin Xuan tidak merasa menyesal menghabiskannya. Mereka bersiap untuk melakukan kultivasi secara langsung menggunakan batu spiritual. Kemudian, Lin Xuan pergi ke ruang kultivasi. Dia duduk bersila di atas futon. Dia mengeluarkan lusinan batu spiritual dan menumpuknya di samping. Dia mengambil beberapa pil, menyebarkan teknik kekacauan primordial, menyerap energi spiritual, dan mulai berkultivasi. Seketika itu, Lin Xuan merasakan sensasi dingin menyelimutinya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Memang, menggunakan batu spiritual masih yang terbaik. Secercah senyum terlintas di mata Lin Xuan. Kemudian, ia melanjutkan kegiatan bercocok tanam. Aura Lin Xuan juga perlahan dan terus meningkat. Saat Lin Xuan sedang mengasingkan diri untuk berlatih, kabar tentang dirinya menyebar ke seluruh sekte bagian dalam. Lin Xuan, seorang murid baru yang baru menjadi murid selama sedikit lebih dari sebulan, mengalahkan semua murid luar lainnya dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte luar. Ini sudah cukup luar biasa. Namun hari ini, beredar rumor bahwa Lin Xuan telah menembus alam transformasi Qi dan memasuki sekte dalam. Begitu berita itu menyebar, setiap orang yang mendengarnya secara naluriah tidak mempercayainya. Namun, mengingat rumor-rumor sebelumnya seputar Lin Xuan, hal itu tampaknya bukan sesuatu yang mustahil. Namun, berita ini jauh lebih dari itu. Pada hari ia memasuki sekte tersebut, Lin Xuan bertemu dengan Zhao Gang, seorang ahli veteran di antara murid-murid inti biasa, yang datang untuk menagih uang perlindungan. Zhao Gang tidak tahu bahwa murid baru itu adalah Lin Xuan, dan tentu saja tidak ada alasan baginya untuk membiarkan murid baru itu pergi. Mereka kemudian secara paksa menuntut agar Lin Xuan membayar uang perlindungan. Sebagai seorang jenius terkemuka dan ahli nomor satu di sekte luar, Lin Xuan tentu saja memiliki aspirasi yang tinggi. Ia tidak hanya menolak untuk menyerahkan uang perlindungan, tetapi ia bahkan mencoba merampok uang perlindungan yang telah dikumpulkan Zhao Gang. Keduanya kemudian bentrok dan berkelahi. Ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi oleh semua orang. Dia berpikir dalam hati, kali ini, Lin Xuan pasti akan kalah, kan? Namun pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Lin Xuan mempertahankan rekor kemenangannya, sebuah rekor yang bahkan Zhao Gang, di tingkat ketujuh alam transformasi Qi, tidak mampu memecahkannya. Bahkan Zhao Gang pun bukan tandingan Lin Xuan sama sekali, dan dibunuh oleh Lin Xuan hanya dalam beberapa gerakan, lalu roboh dengan luka serius. Terlebih lagi, kali ini, Lin Xuan mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa menggunakan konsep artistik apapun. Setelah mendengar itu, semua orang terdiam, terkejut dan tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka semua tersentak kaget. Sekarang kita memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bakat menakutkan Lin Xuan. Dalam 4 hari, dia berhasil menembus beberapa alam kecil dan satu alam besar dari tingkat keempat alam pengumpulan Qi, mencapai alam transformasi Qi dan memasuki sekte dalam. Kecepatan kultivasi yang menakutkan seperti itu sudah tak tertandingi oleh siapapun. Namun yang mengejutkan, meskipun tingkat kultivasinya meningkat pesat, kekuatannya tidak menurun. Setelah baru saja menembus alam transformasi Qi, dia sudah mampu dengan mudah membunuh Zhao Gang, yang berada di tingkat ketujuh alam transformasi Qi. Semua ini sungguh mengerikan. Alasan Lin Xuan mampu melakukan semua ini adalah karena bakatnya sendiri. Para murid bahkan lebih takjub dengan bakat Lin Xuan. Rumor itu benar, Lin Xuan memang salah satu jenius terbaik di seluruh sekte awan mengalir. Para murid menghela napas dalam hati. Sekarang setelah Lin Xuan tiba di sekte dalam kemungkinan akan dilanda kekacauan. Reputasi Lin Xuan juga menyebar ke seluruh sekte internal. Bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi terkenal di kalangan banyak murid inti. Bab 77 Arena Perjudian. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa terasa,
3 hari lagi telah berlalu. Ruang pelatihan. Aura yang kuat perlahan menyebar, menyebabkan seluruh rumah bergetar. Lin Xuan juga membuka matanya dan menatap kehampaan di depannya. Dia telah mencapai tingkat keempat alam transformasi Qi. Lin Xuan menghela napas panjang, merasakan energi dan kekuatan sejati di dalam tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan senyum muncul di matanya. Kecepatan kultivasinya kali ini juga melebihi ekspektasinya. Penting untuk diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kemajuan seseorang dalam seni bela diri, semakin besar pula jarak antar levelnya. Sejalan dengan itu, kesulitan untuk mencapai terobosan juga akan meningkat. Dalam 3 hari, dia berhasil menembus dari tingkat pertama alam transformasi Qi ke tingkat keempat. Tingkat kesulitannya sebanding dengan menembus dari tingkat keempat alam pengumpulan Qi ke tingkat pertama alam transformasi Qi, ini jauh lebih sulit, lebih dari 10 kali lebih sulit. Selama periode ini, dia tidak mencoba lagi untuk menyalin harta karun apapun atau meningkatkan bakatnya. Kecepatan seperti itu sungguh mencengangkan bagi Lin Xuan. Apakah ini manfaat dari berlatih dengan batu spiritual? Lin Xuan bergumam, karena bakatnya tetap tidak berubah, tetapi kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Satu-satunya alasan adalah batu-batu roh. Sumber daya kultivasinya berubah dari pil dan ramuan menjadi batu spiritual. Untuk melakukan kultivasi menggunakan batu spiritual, seseorang dapat langsung menyerap energi spiritualnya dan memurnikannya menjadi energi sejati. Adapun penggunaan ramuan dan obat-obatan spiritual, seseorang harus menelannya, memurnikan khasiat obatnya menjadi energi spiritual murni, dan kemudian memurnikannya menjadi energi sejati. Jika dipikirkan dari sudut pandang itu, menggunakan batu spiritual memang lebih baik. Namun, jenis budidaya seperti ini terlalu melelahkan. Meskipun hanya membutuhkan waktu 3 hari, dia berkultivasi dari tingkat pertama alam transformasi Qi ke tingkat keempat, yang setara dengan tahap menengah alam transformasi Qi, yang sangat cepat. Namun, sekitar 800 batu spiritual berkualitas tinggi yang telah dirampok juga habis dimakan sekaligus. 800 batu roh inferior, jika dikonversi menjadi poin kontribusi, berjumlah 8.000 poin kontribusi. Bahkan bagi murid inti elit, 8.000 poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Ini menunjukkan betapa menakutkannya metode kultivasi ini. Tidak apa-apa, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanku adalah yang terbaik. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan menepis pikiran-pikiran itu dari benaknya. Pokoknya, dia merampok semua barang ini, jadi dia mendapatkannya tanpa usaha apapun dan tidak peduli dengan harganya. Tidak buruk untuk bisa melakukan pertukaran demi tingkat kultivasi seperti ini. Sepertinya jika aku ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat di masa depan, aku harus menggunakan batu spiritual untuk berkultivasi. Lin Xuan bergumam, sedangkan untuk hal-hal seperti pengeluaran energi yang berlebihan, dia sama sekali tidak peduli. Jika kamu kekurangan batu roh, dapatkan saja lebih banyak. Aku perlu mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak batu spiritual. Mata Lin Xuan berkedip, berdiri, sembunyikan panel aura dan atribut. Karena batu spiritualnya sudah habis, dia tidak bisa lagi mempertahankan kecepatan kultivasinya, jadi tidak perlu dilanjutkan. Sekarang, kekuatanku seharusnya sudah cukup untuk tidak takut menghadapi tahap awal alam kondensasi, dan Chen Xiao juga sama. Aku bisa pergi mengunjungi sekte dalam. Lin Xuan merenung. Dia tidak tahu mengapa Chen Xiao tidak mengganggunya selama 3 hari terakhir. Tapi ini lebih baik, kultivasinya kini telah meningkat 3 tingkat, dan kuantitas serta kualitas Qi sejatinya telah meroket, membuatnya bahkan lebih kuat daripada kultivator alam transformasi Qi puncak biasa. Semua teknik bela diri yang ampuh, dan bahkan konsep artistik, dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Mereka tidak lagi takut pada pihak lain. Setelah membereskan semuanya, Lin Xuan meninggalkan halaman dan langsung menuju paviliun seni bela diri. Dia telah mempertimbangkannya. Sekarang setelah dia menjadi murid inti, dia bisa memasuki lantai 2 paviliun seni bela diri. Sebagai murid baru, Anda berkesempatan untuk pergi ke lantai 2 paviliun seni bela diri dan memilih 2 teknik seni bela diri tingkat ketiga. Dia bisa menggunakan teknik bela diri ini untuk menyembunyikan kemampuan bela diri aslinya. Yang lebih penting lagi, dia bisa memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada tokoh berpengaruh dari sekte manapun yang menjaga lantai 2. Siapa tahu, mungkin saja tren ini bisa direplikasi. Namun, Lin Xuan berhenti lagi dalam perjalanannya menuju paviliun seni bela diri.
Bus itu berhenti di depan sebuah alun-alun. Saat ini, sejumlah besar murid internal telah berkumpul di plaza ini, yang jauh lebih besar daripada arena bela diri sekte luar. Di tengah alun-alun, terdapat 6 arena besar yang tersebar merata. Di arena, para murid inti juga ikut berkompetisi. Seorang pengurus sekte dalam di tahap pertengahan hingga akhir alam kondensasi, yang memimpin kompetisi. Di bawah setiap arena, terdapat para pengurus dan murid-murid inti yang duduk di belakang meja, tampaknya sedang mencatat. Pemandangan ini sepertinya menunjukkan seperti apa tempat ini. Tatapan Lin Xuan menyapu seluruh ruangan, seberkas cahaya berkilat di dalam dirinya. Meskipun Zhou Yu tidak menyebutkan hal ini saat memasuki gerbang dalam. Namun, dia sudah menebak beberapa hal saat itu. Selain itu, dia juga melihat wajah yang familiar di sini. Seketika itu juga, Lin Xuan memutuskan untuk tidak pergi ke paviliun seni bela diri untuk saat ini, melainkan tinggal di sini dan melihat-lihat dulu. Lalu kami berjalan maju. Dengan kekuatannya, dia dengan mudah sampai di depan, di bawah arena. Ketiga, area sekitarnya ramai dan dipenuhi dengan diskusi. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang, pandangannya sedikit bergeser saat dia memperhatikan keduanya bertarung di arena. Murid baru ini luar biasa. Dia baru berada di tingkat kedua alam transformasi Qi, namun dia berhasil melawan Sun Chenghua, yang berada di tingkat ke-6 alam transformasi Qi, selama beberapa ronde. Ya, kudengar dia awalnya adalah ahli nomor 1 di sekte luar, dan dia bahkan menunjukkan konsep artistiknya dalam kompetisi sekte luar beberapa hari yang lalu. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan jurus pedang, jurus ini sudah sangat ampuh. Sayangnya, dia bertemu dengan Lin Xuan yang aneh. Itulah sebabnya dia hanya berhasil meraih posisi kedua dan masuk ke sekte dalam. Dia sudah berada di arena selama 3 hari, bertarung 5 atau 6 pertandingan setiap hari, dan baru pergi ketika energinya benar-benar habis. Dia mungkin ingin melampiaskan frustrasinya. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah murid baru. Mampu melawan seseorang di tingkat keempat alam transformasi Qi adalah satu hal, tetapi dia berani menantang seseorang di tingkat ke-6 alam transformasi Qi. Dia benar-benar tidak memahami kebesaran langit dan bumi. Dia pasti akan segera dikalahkan. Petik 2 petik 2. Diskusi serupa terus berlanjut tanpa henti di mana-mana. Setelah mendengarkan beberapa saat, Lin Xuan secara kasar mengerti. Arena perjudian, dan Chen Yuze, sungguh pasangan yang sempurna. Lin Xuan terkekeh pelan. Benar sekali, yang disebut kenalan itu adalah Chen Yuze. Saat ini, Chen Yuze sedang bertarung melawan seorang murid tingkat 6 alam transformasi Qi di arena ketiga di depannya. Chen Yuze kini telah menembus ke tingkat kedua alam transformasi Qi, yang berarti dia jelas telah berada di alam transformasi Qi untuk beberapa waktu selama kompetisi sekte luar. Di arena, Chen Yuze, dengan ketajaman niat pedangnya yang baru tumbuh, membuat lawannya sering menghindar dan tidak berani bertahan. Sayangnya, bentuk dasar dari niat pedang, sebagai suatu keadaan pikiran, memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu memperkuat teknik pedang beberapa kali lipat dengan setiap serangan. Pada saat yang sama, hal itu juga mengonsumsi banyak energi internal. Qi sejati Chen Yuze hanya berada di tingkat kedua alam transformasi Qi, tidak cukup untuk menahan beberapa serangan. Sebelum sempat melancarkan beberapa serangan pedang, Chen Yuze sudah terengah-engah, wajahnya memerah, dan energi sejatinya sangat terkuras. Setelah beberapa gerakan lagi, Chen Yuze tidak lagi mampu mengaktifkan bentuk awal dari niat pedang. Lawannya memanfaatkan kesempatan itu dan menghantamnya hingga terlempar dari panggung dalam satu gerakan, yang mengakibatkan kekalahannya. Melihat itu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Seketika itu juga, dia mengabaikan Chen Yuze dan memusatkan perhatiannya pada arena. Ini adalah tempat yang bagus, tempat yang tepat untuk mendapatkan poin energi dan batu spiritual. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, sudah saatnya dia keluar dari pengasingan. Jika dia tidak menghasilkan banyak uang, dia akan merugikan dirinya sendiri. Itu akan menjadi tindakan yang merugikan tempat yang indah ini. Bab 78 mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan dari seorang murid baru, dia tidak becus. Ya, sekuat apapun dirimu di sekte luar, kau tetap harus tunduk saat memasuki sekte dalam. Anak itu sudah mendapat pelajaran. Mari kita lihat apakah dia berani memprovokasi kita lagi. Petik 2 petik 2.
Para murid inti di sekeliling mereka membuat keributan. Sebagian besar komentar berupa sindiran, ejekan, dan kritik pedas yang ditujukan kepada Chen Yuze. Karena, dalam beberapa hari terakhir, Chen Yuze terus-menerus menantang murid-murid senior dan telah berulang kali menang. Namun itu merupakan tamparan keras bagi mereka. Pada saat itu, setelah akhirnya menyaksikan kekalahan Chen Yuze, mereka secara alami mulai mengejek dan mencemoohnya. Chen Yuze juga tampak kurang sehat. Namun ia kalah, dan ia tak berdaya untuk membela diri. Nak, sebagai murid baru, kamu harus bersikap baik dan tidak terlalu menonjol. Jika kamu ingin terlihat tangguh, tunggu 2 tahun lagi. Beginilah cara semua murid baru menjalani prosesnya. Di atas panggung, Sun Cheng, yang telah menang, juga mencibir dan melontarkan komentar sarkastik. Ekspresi Chen Yuze menjadi semakin buruk. Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari dalam. Benarkah, aku juga murid baru, kenapa kau tidak mengajariku? Chen Yuze dan murid-murid lainnya menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tampan berjalan keluar. Dengan sekejap, dia mendarat di arena. Lin Xuan, apa yang kau lakukan di sini? Setelah melihat Lin Xuan, Chen Yuze menyadari mengapa suara itu terdengar begitu familiar. Aku tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah mendengar itu, para murid di sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Apakah dia Lin Xuan? Bukankah dia baru mulai menjadi murid sebulan yang lalu? Bagaimana dia bisa masuk sekte dalam secepat itu? Ya, tingkatan terendah untuk murid inti adalah alam transformasi Qi, kan? Bahkan dalam kompetisi murid luar beberapa hari yang lalu, mereka hanya berada di tingkat keempat alam pengumpulan Qi, bukan? Apakah kamu belum mendengar desas-desus itu? 3 hari lalu, Zhao Gang pergi ke daerah tempat tinggal murid biasa sekte dalam untuk menagih biaya perlindungan seperti biasa. Saya bertemu dengan seorang murid baru dan saya ingin menerimanya sebagai murid saya. Jika pihak lain tidak setuju, maka akan terjadi konflik. Ternyata, Zhao Gang bukanlah tandingan pihak lawan, dia langsung terbunuh oleh murid baru itu dan bahkan uang perlindungan yang telah dikumpulkannya pun dicuri. Kau bilang murid baru itu adalah Lin Xuan. Bagaimana mungkin? Aku juga berpikir itu tidak mungkin, tapi rumor itu tentang Lin Xuan. Selain itu, Zhao Gang tidak membantah bahwa biaya perlindungan telah berhenti dipungut di daerah tempat murid baru itu tinggal. Petik 2 petik 2. Para murid mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Namun volume suara terus menurun tanpa ia sadari. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tenang. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, dipenuhi dengan ketersen Jing'an. Jika rumor ini benar, maka bakat Lin Xuan sungguh menakutkan. Dalam 4 hari, ia berhasil menembus tingkat keempat alam pengumpulan Qi dan mencapai tingkat pertama alam transformasi Qi, sehingga memasuki sekte dalam. Dia masih berada di tingkat pertama alam transformasi Qi ketika dia langsung membunuh Zhao Gang, seorang ahli veteran di antara murid-murid biasa dari sekte dalam. Kecepatan kultivasi yang menakjubkan tersebut juga menyebabkan peningkatan kekuatan yang pesat. Ini menakutkan. Para murid memandang Lin Xuan dengan sangat terkejut dan tidak percaya. Pada saat yang sama, ada juga sedikit rasa antisipasi. Sekarang setelah Lin Xuan naik ke panggung, kita dapat memverifikasi apakah rumor tersebut benar atau tidak. Lin Xuan, seorang murid baru yang baru bergabung di sekte selama sedikit lebih dari sebulan, tidak hanya berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar tetapi juga menjadi murid sekte luar nomor 1. Dia berhasil menembus alam transformasi Qi dengan sangat cepat dan memasuki sekte dalam, dan ada desas-desus bahwa dia dapat langsung membunuh murid-murid veteran di tahap akhir alam transformasi Qi. Lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, sangat terang. Hal ini mencegah para murid batin dan lahiriah mereka untuk membuka mata. Jika dibandingkan, hal ini membuat para murid batin tersebut tampak semakin tidak berguna. Banyak murid inti merasa tertekan oleh desas-desus seputar Lin Xuan, dan mereka merasakan gelombang kebencian. Kali ini, Lin Xuan datang ke arena perjudian dan berinisiatif naik ke atas panggung. Bukankah ini sama saja dengan menawarkan diri untuk diambil begitu saja? Kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Begitu kabar tentang tempat ini tersebar, saya yakin banyak master sekte dalam yang berpengalaman akan datang. Bahkan anggota elit dari sekte internal pun mungkin akan merasa khawatir. Mereka masih tidak percaya. Saat ini, Lin Xuan seharusnya baru berada di tahap awal alam transformasi Qi.
Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan elit sekte dalam di alam kondensasi? Semua murid sangat menantikan adegan kekalahan Lin Xuan. Kenaikan karir Lin Xuan terlalu cepat, kecemerlangannya terlalu memukau, membuat semua orang terengah-engah karena tekanan. Jika Lin Xuan kalah, meskipun hanya sekali, mereka akan merasa lebih baik. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Karena Lin Xuan berani melangkah ke atas panggung, dia pasti sangat percaya diri. Di tengah kerumunan, Chen Yuze menatap kosong ke arah Lin Xuan di arena. Awalnya, kekalahan ini akan disambut dengan ejekan dari banyak murid inti, seolah-olah mereka sedang ditunjuk oleh 1000 jari. Dia tidak tahan lagi dan berencana untuk melarikan diri. Setelah melihat Lin Xuan, dia tetap memilih untuk tinggal. Lin Xuan, aku tidak menyangka kau akan menjadi murid inti secepat ini. Chen Yuze bergumam tanpa sadar. Hatiku dipenuhi dengan kengerian yang lebih besar lagi. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun Lin Xuan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan telah mengalahkannya dalam kompetisi, dia tetaplah lawan yang tangguh. Namun, dia baru berada di tingkat keempat alam pengumpulan Qi. Dibutuhkan waktu untuk melewati gerbang bagian dalam. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, atau lebih dari 1 bulan. Hasilnya, baru 7 hari berlalu, kurang dari 10 hari, dan Lin Xuan sudah tiba. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa aura Lin Xuan telah menguasainya. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Lin Xuan melampauinya, setidaknya sampai tingkat ketiga alam transformasi Qi. Hanya dalam 7 hari, dia naik dari tingkat keempat alam pengumpulan Qi ke tingkat ketiga atau lebih tinggi dari alam transformasi Qi. Kecepatan kultivasi ini sungguh menakutkan. Chen Yuze tidak bisa mempercayainya. Namun Lin Xuan berada tepat di depannya, sehingga ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mereka bahkan lebih takjub dengan bakat Lin Xuan. Mendengar obrolan di sekitarnya, kengerian Chen Yuze semakin meningkat. Jika rumor ini benar, maka Lin Xuan terlalu luar biasa, bukan? Saya tidak akan membahas detail peningkatan kultivasinya. Dan kekuatan mereka sangat besar. Apakah orang ini benar-benar manusia? Mata mereka juga tertuju ke arena, menantikan penampilan Lin Xuan. Berbeda dengan murid inti lainnya, dia berharap Lin Xuan bisa menang, dan lebih baik lagi jika terus menang. Kalahkan semua yang disebut sebagai master veteran dari sekte dalam ini dan redam sikap arogan dan sombong mereka. Karena situasi saat ini benar-benar berbeda dari saat kita berada di luar gerbang. Lin Xuan dan dia sama-sama murid baru. Mereka dianggap berada di kubu yang sama. Semakin baik performa Lin Xuan, semakin banyak manfaat yang akan ia terima. Jika Lin Xuan bisa memenangkan semua pertempuran dan mengalahkan semua pemimpin sekte dalam itu, situasinya akan jauh lebih baik. Dengan kehadiran Lin Xuan, tak seorang pun berani lagi menyebutkan statusnya sebagai murid baru. Dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Di arena, ekspresi Lin Xuan juga dingin. Dia memang memiliki gagasan untuk mendapatkan poin energi, sumber daya kultivasi, dan batu spiritual di arena ini. Namun kini, ada juga rasa kemarahan. Dia juga tahu bahwa menindas pendatang baru adalah praktik umum, hampir seperti aturan, dimanapun Anda berada. Namun sebagai pendatang baru, dia merasa sulit untuk menerimanya. Terlebih lagi, mengingat kecepatan kultivasinya, kecepatan itu akan semakin meningkat. Artinya, dia tidak bisa tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Hari-hari menjadi pendatang baru itu banyak. Tapi dia tidak tahan. Mereka ingin membuktikan dengan kemampuan mereka bahwa pendatang baru tidak bisa dianggap remeh. Entah itu sekarang atau di masa depan. Bab 79 satu pukulan mengusir mereka. Di seberangnya, Sun Cheng juga memasang ekspresi serius. Kau Lin Xuan, jika tidak ada murid baru kedua bernama Lin Xuan, maka itu aku. Lin Xuan berkata dengan tenang. Mendengar itu, ekspresi Sun Cheng menjadi semakin muram. Nama seseorang, bayangan pohon. Lin Xuan memiliki reputasi yang begitu baik, dia pasti memiliki beberapa keahlian. Dia tidak lagi berani mengejek dan mengolok-olok Chen Yuze seperti yang telah dilakukannya padanya. Sebaliknya, mereka memperlakukan Lin Xuan sebagai musuh yang tangguh. Pada saat itu, suara Lin Xuan terdengar lagi. Apa taruhanmu? 500 poin kontribusi, atau 55 batu roh inferior? Sun Cheng menjawab. 10 poin kontribusi dapat ditukarkan dengan setidaknya 1 batu roh yang tidak memenuhi standar. Namun, nilai tukar sebenarnya bahkan lebih tinggi.
Lagi pula, aturan dalam sekte tersebut melarang pertukaran terbalik. Lin Xuan mengangguk, taruhannya sangat tinggi. Oke, saya akan mengambilnya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan kartu identitasnya dan melemparkannya ke petugas yang berada tidak jauh dari arena. Mohon catat ini, pramugara. Diaken itu mengambil kartu identitas, memeriksanya, dan sekali lagi merasa gemetar. Ini benar-benar Lin Xuan. Sebagai seorang pengurus sekte dalam, tingkat kultivasinya mencapai tahap menengah dari alam kondensasi. Ia bisa langsung tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Xuan berada di tingkat keempat alam transformasi Qi. Itulah mengapa dia semakin terkejut. Tablet ajaib ini masih berada di dalam sekte Liu Yun, mustahil tablet ini palsu. Dengan kata lain, memang benar, dia adalah Lin Xuan, murid baru yang baru bergabung dengan sekte ini sekitar sebulan yang lalu. Namun, ketika Lin Xuan mengikuti tes bakat, tingkat kultivasinya hanya berada di tahap awal alam pencerahan. Sekarang, 1 bulan dan 7 hari telah berlalu. Kultivasi Lin Xuan sebenarnya telah mencapai tingkat keempat alam transformasi Qi, yang setara dengan tingkat menengah alam transformasi Qi. Dalam waktu kurang dari 40 hari, dia melintasi 2 wilayah besar. Mengesampingkan hal-hal lain, kecepatan kultivasi ini saja sudah mencengangkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Xuan dihargai oleh para petinggi sekte tersebut. Kecepatan kultivasi yang menakutkan ini menjelaskan kejeniusannya. Mereka memang termasuk yang terbaik di seluruh sekte tersebut. Dia segera tersadar. Setelah mendaftar, kartu identitas dikembalikan kepada Lin Xuan. Saat memandang ke arah arena, mata mereka juga menunjukkan antisipasi. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat, seberapa kuatkah kekuatannya? Seharusnya tidak buruk, kan? Dengan reputasi Lin Xuan yang sangat besar, dia dapat dengan mudah menarik banyak individu terampil dari kalangan murid inti biasa. Bahkan para elit lingkaran dalam sekalipun. Saya yakin kita akan melihatnya kali ini. Diaken itu berpikir dalam hati. Di arena, wasit melirik kedua pemain itu, dan melihat bahwa semuanya sudah siap, lalu mengumumkan. Duel dimulai. Para murid di lapangan, dan bahkan para penonton di dekat arena lainnya, tertarik oleh keributan itu dan mata mereka tertuju ke arahnya. Sekalipun kompetisi ini tidak mengungkap kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya, setidaknya dapat memberi kita beberapa petunjuk. Semua murid ingin melihat apakah Lin Xuan, yang memiliki reputasi begitu besar, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di arena, Sun Cheng berkata dengan dingin, Lin Xuan, bakatmu sungguh luar biasa, telah mencapai tahap ini sebagai murid yang baru diinisiasi. Aku hanya tidak yakin apakah kemampuanmu sebanding dengan bakatmu. Izinkan saya mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia menyerbu ke arah Lin Xuan, menghancurkannya seperti batu besar. Kemanapun ia lewat, angin menderu dan udara tampak terkompresi. Kekuatan dan pengaruhnya sungguh mencengangkan. Menghadapi Lin Xuan, Sun Cheng tidak berani lengah dan menyerang dengan segenap kekuatannya. Tinju pengguncang gunung. Dengan teriakan pelan, dia melayangkan pukulan. Jejak kepalan tangan itu mengguncang gunung-gunung, kekuatannya tak tertandingi. Getaran yang terlihat menyebar keluar, disertai dengan suara berderak. Udara itu sendiri hancur berkeping-keping. Kekuatannya terbukti nyata. Lin Xuan kalah. Pukulan Sun Cheng juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Lin Xuan. Banyak orang di alun-alun merasa merinding saat melihat ini. Mereka hanya bisa melihat gambar yang buram, apalagi membela diri. Para murid juga menghela napas dalam hati. Sun Cheng benar-benar membuktikan reputasinya sebagai ahli veteran di tingkat ke-6 alam transformasi Qi. Kekuatan pukulan ini sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang di sekte dalam yang mampu menahannya kecuali mereka setidaknya berada di tahap akhir alam transformasi Qi. Lalu dia menatap Lin Xuan. Bagaimana Lin Xuan, yang memiliki reputasi besar, akan menghadapi hal ini? Di antara kerumunan, Chen Yuze juga menatap arena dengan penuh perhatian. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada pukulan yang membuatnya terpental. Lawannya mungkin tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu. Kini, saat berhadapan dengan Lin Xuan, ia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Jelas, di mata pihak lain, Lin Xuan jauh lebih unggul darinya, meskipun mereka berdua baru saja diterima sebagai murid inti. Dia juga ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Lin Xuan dalam 7 hari terakhir, mengingat bakatnya yang menakutkan. Di arena, Lin Xuan merasakan kekuatan pukulan itu,
ekspresinya tenang, dan melayangkan pukulan itu dengan sangat cepat. Tinju yang perkasa, dengan kekuatan yang mencapai langit, aura dominasinya tak tertandingi. Bagi orang lain, pukulan Lin Xuan hanyalah pukulan yang sangat cepat. Namun di mata Sun Cheng, Lin Xuan seolah telah berubah menjadi penguasa yang tak tertandingi, aura dominasinya mengguncang langit dan bumi. Kekuatan dan kehebatannya tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia bisa menahan itu? Dalam sekejap, keinginan untuk bertarung lenyap dari hatiku. Pada saat itu, kedua jejak kepalan tangan bertabrakan. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Lin Xuan berdiri diam, ekspresinya dingin. Dia perlahan menarik tinjunya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Sun Cheng menjerit ke Stong Kuan dan terlempar seperti boneka kain, jatuh terhempas ke alun-alun dengan bunyi gedebuk yang teredam. Lengan kanannya tertekuk tajam, darah mengalir deras, dan patah, yang menunjukkan cedera serius. Suara mendesing. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua murid di sekitarnya menatap dengan mata terbelalak, terpaku di tempat, benar-benar terkejut dan terdiam. Setelah beberapa tarikan napas, orang-orang itu perlahan-lahan sadar kembali. Kerumunan kemudian meledak dalam kebisingan, dengan cepat mencapai puncak kegembiraan. Sun Cheng terbunuh dalam sekejap seperti itu. Apakah ini kekuatan Lin Xuan? Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seorang jenius papan atas. Kecepatan kultivasinya tidak hanya sangat cepat, tetapi kemajuan kekuatannya juga menakutkan. Petik 2 petik 2. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka terbelalak kaget saat melihat Lin Xuan di arena. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan, yang baru saja masuk sekte dalam, akan bertarung melawan Sun Cheng, seorang ahli veteran di tingkat ke-6 alam transformasi Qi dan seorang murid sekte dalam biasa. Dia benar-benar membunuh Sun Cheng dalam sekejap. Lin Xuan tidak terluka setelah pukulan itu mengenai sasaran dengan tepat. Di sisi lain, Sun Cheng terlempar dari panggung, batuk darah berulang kali, mengalami patah lengan kanan, dan menderita luka serius. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat jelas. Saat ini, kekuatan Lin Xuan mungkin tidak jauh lebih buruk daripada kultivator alam transformasi Qi Puncak, bukan? Para murid semuanya sangat ketakutan. Jika sebelumnya mereka cukup skeptis terhadap rumor yang beredar seputar Lin Xuan. Jadi, sekarang mereka sudah mempercayai sebagian besar hal itu. Kecepatan kultivasi dan kekuatan yang luar biasa, melebihi kemampuan seseorang. Ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Memang benar bahwa dia berada di puncak sekte tersebut. Para murid sekali lagi takjub dengan bakat Lin Xuan. Di tengah keramaian, mata Chen Yuze membelalak, dan dia berdiri di sana tercengang, menatap Lin Xuan dengan tatapan tak percaya, bergumam tanpa sadar. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia baru tersadar ketika suara gaduh di lapangan mulai terdengar. Tatapan mereka tetap tertuju pada Lin Xuan, keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka tak berkurang. Bab 80 Ejekan. Tatapan Chen Yuze tertuju pada Lin Xuan, matanya melebar karena tak percaya dan sangat terkejut. Sebelum duel dimulai, dia merasakan bahwa aura Lin Xuan lebih kuat daripada auranya sendiri, yang jelas menunjukkan bahwa kultivasi Lin Xuan telah melampaui miliknya. Selain itu, Lin Xuan sendiri memiliki kekuatan tempur yang cukup besar. Dia sudah mengantisipasi taruhan ini. Menurutnya, seharusnya itu menjadi pertempuran yang panjang dan sengit antara kedua pihak, dengan Lin Xuan hanya berhasil menang dengan selisih yang tipis. Lalu apa hasilnya? Namun, pukulan Lin Xuan langsung membunuh Sun Cheng. Jangankan menampilkan konsep artistik, dia mungkin bahkan tidak banyak mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Sun Cheng inilah yang mengalahkannya bahkan setelah dia melepaskan dasar-dasar niat pedangnya. Sekarang, di bawah komando Lin Xuan, mereka menjadi sangat rentan. Kontras yang mencolok antara sebelum dan sesudah adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Chen Yuze. Setelah sekian lama, akhirnya dia menghela napas panjang, yang kemudian berubah menjadi senyum pahit. Di luar dugaan, Lin Xuan tidak hanya masuk ke sekte dalam begitu cepat, tetapi juga melampauinya dalam kekuatan dan kultivasi. Bakatnya begitu besar sehingga sekali lagi melebihi ekspektasinya. Meskipun dia pernah menyaksikannya sekali sebelumnya, dia sekali lagi terkejut oleh bakat Lin Xuan yang menakutkan. Dia sudah tidak lagi memiliki gagasan untuk bersaing dengan Lin Xuan. Setelah keributan awal, arena menjadi tenang. Hampir semua orang di seluruh arena menatap ke arah ring tempat Lin Xuan berada, terkejut dengan penampilannya.
Para penonton di sekitar arena lain juga melakukan hal yang sama, tidak lagi memperhatikan pertandingan yang berlangsung di arena mereka sendiri. Para petarung di atas panggung, melihat ini, hanya bisa tersenyum kecut. Selain mendapatkan batu spiritual dan poin kontribusi serta mengasah keterampilan seni bela diri mereka, alasan lain mereka datang ke arena ini untuk bertarung adalah untuk menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Akibatnya, begitu Lin Xuan tiba, tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Tujuan mereka digagalkan, mereka hanya bisa memberikan senyum getir yang tak berdaya sebagai balasannya. Siapa yang menyuruh mereka menemui Lin Xuan, si jenius luar biasa ini? Dia baru saja memasuki sekte dalam ketika dia langsung membunuh Sun Cheng, yang berada di tingkat ke-6 alam transformasi Qi. Kekuatan sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda dari kultivator tingkat puncak alam transformasi Qi. Saat itu, Lin Xuan baru berada di sekte tersebut selama sedikit lebih dari sebulan, bahkan belum 40 hari. Begitulah cara dia memperoleh kultivasi dan kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakat dan potensi yang dimilikinya. Belum lagi mereka bukanlah tandingan Lin Xuan, bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, mereka tidak akan mau menyinggung seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti dia. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa menerima nasib buruk mereka. Para diakon dari alam kondensasi yang berkumpul semuanya sangat terkejut dan ngeri. Di luar dugaan, kecepatan kultivasi Lin Xuan sangat cepat, dan kekuatannya juga meningkat pesat tanpa adanya ketidakstabilan. Itu benar-benar menakutkan. Mereka tak kuasa menahan rasa kaget dan gemetar. Di arena, ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 2000 unit energi kejut dari Yuan Tianyu, seorang ahli bela diri tingkat puncak di alam kondensasi. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 1645 unit energi kejut dari Sun Hua, seorang seniman bela diri tingkat 7 di alam kondensasi. Petik 2 petik 2. Lin Xuan menatap kehampaan di depannya. Poin energi di panel atribut meningkat dengan cepat. Senyum terlintas di matanya, dan dia mengangguk sedikit. Kali ini, saya mendapatkan cukup banyak poin energi. Ini juga memberi Anda beberapa batu spiritual dan poin kontribusi, yang cukup bagus. Sayangnya, itu tidak dapat disalin. Para kultivator terkuat di lapangan adalah beberapa pengurus di tahap akhir alam kondensasi. Namun, harta benda yang dimiliki oleh para pengurus dan murid-murid dalam lainnya jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan harta benda yang dimiliki oleh tetua sekte luar dan murid sejati Xuanlan. Tingkat dan jenisnya jauh lebih rendah. Sekalipun Anda menirunya, itu tidak akan memperbaiki situasi. Tidak perlu menyalinnya lagi dan membuang poin energi. Karena itu, mari kita kumpulkan sumber daya kultivasi dan poin energi di arena ini. Mengenai penyalinan harta karun itu, mari kita tunggu sampai dia pergi ke paviliun seni bela diri atau salah satu aula utama sekte dalam lainnya sebelum kita bisa melihatnya. Seketika itu juga, Lin Xuan menatap wasit yang masih linglung dan berkata, "Wasit, bukankah sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya?" Oh, setelah mendengar suara Lin Xuan, wasit tersadar dari lamunannya dan menatap Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka kompetisi akan berakhir seperti ini. Lin Xuan benar-benar mengalahkan Sun Cheng. Kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Tampaknya bakat Lin Xuan tidak kalah dengan yang dirumorkan. Dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tersadar. Mereka tahu bahwa keadaan akan menjadi kacau di dalam sekte tersebut. Saya khawatir tidak akan lama lagi, mungkin hanya beberapa bulan, sebelum nama baru muncul kembali di daftar teratas. Kemudian, wasit mengumumkan dengan lantang. Lin Xuan telah memenangkan taruhan ini. Lin Xuan telah menjadi juara baru. Begitu dia selesai berbicara, hadirin langsung riuh rendah. Semua orang di lapangan tersadar, masih terguncang akibat kejadian tersebut. Cara pandang mereka terhadap Lin Xuan juga berubah drastis. Ia tidak lagi memperlakukan murid-murid baru dengan ejekan dan penghinaan yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan rasa hormat dan kekaguman. Karena Lin Xuan membuktikan semuanya dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang berani memperlakukan Lin Xuan sebagai murid baru lagi. Pada akhirnya, dunia ini tetap menghargai kekuatan di atas segalanya. Semua aturan, termasuk aturan tak tertulis, harus diabaikan dalam menghadapi kekuasaan absolut. Di samping arena nomor 3, pelayan itu memandang Lin Xuan dan berkata dengan suara berat, "Lin Xuan,
Apakah kamu ingin melanjutkan pertarungan taruhan dan memilih untuk mempertahankan gelarmu? Jika demikian, pasang taruhan dan tunggu penantang. Jika tidak, kemarilah, dan saya akan mengembalikan 500 poin kontribusi yang Anda menangkan kepada Anda. Saya memilih untuk terus mempertahankan gelar saya. Lin Xuan berkata dengan tenang. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan poin energi, jadi dia hanya akan pergi setelah mendapatkan cukup banyak. Adapun taruhannya, itu akan ditentukan berdasarkan tingkat kultivasi Anda. Siapapun yang berada di tahap akhir alam transformasi Qi dipersilakan untuk bertarung. Tingkat ketujuh dari alam transformasi Qi membutuhkan taruhan 1000 poin kontribusi. 8 lantai, 2000 poin kontribusi. 9 lantai, 3000 poin kontribusi. Puncak alam transformasi Qi, 5000 poin kontribusi. Tentu saja, bahkan para elit internal dari alam kondensasi pun dapat memberikan perlawanan. Taruhannya akan jauh lebih tinggi. Jumlahnya minimal harus lebih dari 10.000. Kita akan menentukannya berdasarkan tingkat kultivasi saat duel dimulai. Pak, bagaimana dengan ini? Saya ingin tahu apakah ini kesing. Diakon itu tidak menjawab, tetap berdiri diam di tempatnya. Semua orang di lapangan terkejut mendengar kata-kata Lin Xuan. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Lin Xuan beneran mengatakan bahwa bahkan mereka yang berada di alam kondensasi pun bisa bertarung. Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat bertarung melawan seseorang di tahap akhir alam transformasi Qi, lantai 79, atau bahkan puncak alam transformasi Qi. Mereka benar-benar ingin menantang alam kondensasi. Apakah dia sudah gila, atau mungkin rentetan kemenangan Lin Xuan, tanpa pernah dikalahkan, telah menumbuhkan pola pikir arogan, membuatnya percaya bahwa dirinya tak terkalahkan dan bahkan para elit sekte dalam alam kondensasi pun tak mampu menandinginya. Sombong dan angkuh, memandang rendah semua orang. Begitu mereka mencapai sesuatu, mereka menjadi sangat arogan dan memandang rendah orang lain. Situasi ini bukanlah hal yang tidak biasa. Saat ini, beginilah penampilan Lin Xuan di mata semua orang. Seketika itu juga, tatapan semua orang di lapangan ke arah Lin Xuan berubah sekali lagi. Mereka kembali pada ejekan dan penghinaan mereka sebelumnya. Karena beberapa kata tersebut, Lin Xuan tampaknya telah menjadi penjahat yang tak dapat ditebus. Mereka tanpa sadar melupakan penampilan Lin Xuan sebelumnya yang telah mengejutkan semua orang.